Halo, selamat datang di Cara Terunik Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai tekanan darah, jenis dan berapa sih nilai normal dari tekanan darah tersebut. Nah, tekanan darah adalah salah satu indikator penting dalam kesehatan tubuh seseorang. Hal ini selalu diukur jika Anda pergi ke layanan kesehatan seperti puskesmas, klinik dokter, atau ke rumah sakit. Masalah tekanan darah tinggi atau hipertensi saat ini menjadi 10 besar penyakit yang menjadi penyebab komplikasi seperti stroke, jantung, dan gagal ginjal kronis. Sehingga mengetahui tekanan darah Anda menjadi hal penting untuk mencegah sejak dini komplikasi penyakit tersebut. Orang kadang baru melakukan pemeriksaan tekanan darah jika terjadi gejala atau mengalami keluhan sakit. Padahal ada jenis hipertensi yang tanpa disertai dengan gejala, sehingga ini bisa memicu terjadinya komplikasi yang tiba-tiba terjadi pada saat beraktivitas harian. Persepsi masyarakat bahwa berobat ketika sakit atau ada gejala sakit adalah keliru. Lebih baik Anda rutin memeriksakan kesehatan Anda sebelum sakit, atau bila perlu Anda melakukan general check up untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Usia sekarang bukan menjadi penentu faktor penyebab kesehatan, karena banyak orang di usia muda sekarang sudah terkena penyakit gagal ginjal, stroke, bahkan jantung. Sehingga hal sederhana hanya dengan memeriksakan tekanan darah bisa mencegah terjadinya komplikasi tersebut. Nah, jangan dulu di skip video ini, tonton sampai habis karena ada hal yang sangat penting yang perlu Anda ketahui mengenai tekanan darah, jenis dan nilai normal tekanan darah Anda. Tekanan darah adalah tekanan yang dihasilkan dari aliran darah Anda melalui pembuluh darah. Tekanan darah dipengaruhi oleh beberapa hal seperti frekuensi detak jantung, volume darah, kekentalan darah, dan elastisitas pembuluh darah. Ada dua pembuluh darah, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung menuju seluruh tubuh disebut sebagai pembuluh darah arteri yang dinyatakan dengan warna merah. Sedangkan pembuluh darah yang membawa aliran darah dari seluruh tubuh masuk kembali ke jantung disebut sebagai pembuluh darah pena. Ditayangkan dengan pembuluh darah warna biru. Pembuluh darah arteri selalu kaya akan oksigen, sedangkan pembuluh darah pena kaya akan karbon dioksida. Nah, kecuali pada pembuluh darah pena pulmonalis dan arteri pulmonalis yang malah sebaliknya. Pembuluh darah bersifat elastis, bisa meregang atau disebut dengan vasodilatasi, atau bisa mengkerut atau disebut dengan vasokonstriksi. Hal ini dipicu oleh hormon dan sistem saraf manusia. Sehingga ketika orang lagi stres, banyak pikiran bisa memicu terjadinya peningkatan tekanan darah karena pembuluh darah mengkerut atau mengalami vasokonstriksi. Nah, tekanan darah itu sebenarnya sudah dirumuskan menjadi rumus fisika tekanan. Jadi yang menyebabkan tekanan naik dan turun itu tergantung dari gaya dan luas ya. Makanya rumus tekanan itu adalah P tekanan kemudian gaya dibagi dengan luas. Nah, luas di sini adalah luas pembuluh darah. Luas penampang pembuluh darah. Ketika dia vasokonstriksi maka hanya akan mengecil sehingga tekanan darah menjadi membesar atau tekanan darah meningkat. Jadi ketika pembuluh darah mengkerut maka akan meningkatkan tekanan darah. Makanya orang yang mudah stres kemudian mudah tegang ya. Jadi itu akan memicu terjadinya peningkatan tekanan darah. Begitu orang yang sebaliknya yang rileks dalam menjalani hidup, santai, happy, bahagia, dia akan lebih longgar pembuluh darahnya sehingga tekanan darahnya terus normal. Nah, jadi itu yang menyebabkan kalau berdasarkan rumus fisika tekanan P gaya dibagi luas. Nah, gaya ini adalah tergantung dari kecepatan dan juga kecepatan aliran darah dan juga frekuensi detak jantung ya. Jadi ketika kita lari, nah itu detak jantung meningkat, maka P akan meningkat, gaya meningkat sehingga juga tekanan darah juga meningkat. Nah, itu penjelasan tekanan darah berdasarkan rumus fisika tekanan. Nah, pertanyaannya mungkin adalah satu lagi, yaitu kenapa darah bisa mengalir balik ke jantung padahal kita lagi berdiri gitu. Nah, itu ada disebut dengan tekanan hidrostatik. Jadi semakin dalam suatu cairan ya, maka tekanannya akan semakin tinggi. Nah, ketika
jantung memompa dan membawa darah ke bawah, itu akan terjadi peningkatan tekanan hidrostatik ke bawah ya. Nah, tekanan hidrostatik yang tinggi bisa melawan gerakan gravitasi sehingga darah bisa balik ke jantung. Nah, memang mekanisme ini juga diatur oleh tekanan darah ini diatur pertama oleh frekuensi detak jantung, kemudian mengecil dan membesarnya pembuluh darah atau vasokonstriksi dan vasodilatasi pembuluh darah, kemudian juga adalah volume darah itu sendiri ya. Volume darah, kemudian kekentalan darah. Nah, itu yang mempengaruhi tekanan darah seseorang bisa naik dan bisa turun. Nah, juga pada pasien-pasien yang hipertensi ya. Nah, kita akan bahas sekarang mengenai jenis tekanan darah. Jadi jenis tekanan darah ada dua ya, sistol dan diastol. Ketika Anda mengukur tekanan darah, maka akan dikatakan bahwa misalnya 120 per 70. Nah, 120 itu adalah tekanan sistol, 70 itu adalah tekanan diastol ya. Tekanan sistol itu adalah tekanan ketika pembuluh darah itu dipompa melalui ventrikel jantung. Artinya ketika jantung memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Nah, itu disebut dengan tekanan sistolik ya. Nah, sedangkan tekanan diastol itu adalah ketika darah itu kembali ke jantung dan mengisi jantung. Nah, itu disebut dengan tekanan diastolik ya, yang dilakukan oleh atrium. Ketika atrium berkontraksi disebut dengan diastolik, ketika ventrikel berkontraksi disebut dengan sistolik ya. Makanya bunyi jantung itu hanya ada dua, loop dan dub. Jadi seperti itu bunyi normal jantung ya, karena mencirikan dua tekanan yang sistolik dan juga diastolik. Nah, kenapa sistolik lebih besar ya? Karena dia memompa darah ke seluruh tubuh sehingga tekanannya jauh lebih besar daripada tekanan yang darah kembali ke jantung untuk mengisi jantung kembali. Nah, itu penyebabnya kenapa sistolik harus selalu lebih tinggi ketimbang diastolik. Makanya ketika Anda mengukur tekanan darah ya pasti itu yang dilihat ya, dua tekanan darah itu ya. Nah, itu pentingnya mengukur tekanan darah untuk mengetahui tekanan darah sistolik dan diastolik Anda. Makanya penting sekali untuk selalu mengecek tekanan darah Anda. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai berapa nilai normal tekanan darah. Nah, berdasarkan klasifikasi hipertensi dari GNC ke-7 2023, tekanan darah normal itu adalah 120 ya, kurang dari 120. Untuk tekanan darah sistolik, kemudian tekanan darah diastolik adalah 80 ya. Jadi kurang dari 80. Nah, itu tekanan darah normal ya. Nah, kemudian apabila tekanan darah berada di rentang 120 sampai 139, itu kalau tekanan darah sistoliknya itu disebut dengan prahipertensi, kemudian dengan diastolik 80 sampai 89. Nah, dikatakan hipertensi tingkat 1 apabila tekanan darahnya 140 sampai 159 untuk sistolik dan diastolik 90 sampai 99. Kemudian hipertensi derajat 2 atau tingkat 2 itu apabila tekanan darah lebih dari 160 dengan sistolik di 160 untuk sistolik dan lebih dari 100 untuk diastolik. Nah, untuk menegakkan penyakit hipertensi itu harus dilakukan pengukuran darah minimal 2 kali dalam jarak 1 minggu ya. Jadi itu pengertian hipertensi menurut GNC ke-7 2003. Nah, makanya penting sekali untuk mengecek tekanan darah sehingga kita bisa mengetahui sejak awal apakah kita mengalami hipertensi atau tidak, ataukah apakah tekanan darah kita normal atau tidak. Nah, itu beberapa penjelasan mengenai tekanan darah, kemudian klasifikasi tekanan darah, dan juga berapa sih nilai normal tekanan darah. Nah, saran saya untuk Anda yang tidak pernah mengecek tensi, mungkin kita harus sekali-kali pergi ke tenaga medis untuk mengetahui berapa tekanan darah Anda. Ingat, tekanan darah itu ada sistolik dan diastolik. Mengukurnya juga harus ketahuan kedua-duanya. Jangan sampai ada tenaga medis yang tidak mengukur tekanan darah tidak menggunakan stetoskop sehingga mereka nggak tahu berapa sistolik, berapa diastolik. Baik, sekian video penjelasan mengenai apa itu tekanan darah, jenisnya, kemudian nilai normalnya berapa. Nah, sekarang tugas Anda adalah mengecek tekanan darah Anda ya. Sekian dari saya, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini dan subscribe channel YouTube ini untuk membantu
kami mengembangkan channel YouTube ini lebih besar lagi. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.